Oke, hey what's up guys, Dion di sini dan akhirnya waktunya untuk ngetes kemampuan si Redmi Note 9 Pro dalam urusan gaming. Dan kali ini kita akan mengadakan sebuah gaming test dan kita akan bermain sekitar 10 game ya. Jadi ada Asphalt 9, Fortnite, PES 2020, Call of Duty, PUBG Mobile, Citus 2, Honkai Impact 3, Bang Dream, Mobile Legends, dan Dragon Raja. Tentunya ini adalah beberapa request yang kalian sempat ajukan dan saya terima. Ada sih beberapa game yang belum sempat saya masukkan karena memori internalnya itu penuh. Ya kalian tahu sendiri lah Fortnite itu berapa giga, kemudian PES itu juga besar. PUBG Mobile ya besar juga, apalagi Honkai Impact itu bisa makan sekitar 6 giga, 7 giga kalau salah filenya itu. Ya pokoknya nanti saya akan kasih tahu beberapa ukuran file dari aplikasi-aplikasi ini atau game-game ini. Sekalian kita langsung aja tes kemampuannya ya. Jadi untuk game pertama kita akan coba Asphalt 9. Nah ini adalah game yang sebenarnya cukup populer ya. Ini bisa dibilang ya game yang jadikan benchmark gitu. Jadi orang-orang reviewer luar juga mainnya Asphalt 9. Tapi menurut saya game Asphalt 9 ini ya tidak begitu gak begitu menarik gitu ya. Saya masih lebih senang CTR yang ada di PS ketimbang main Asphalt 9 di HP ataupun di PC. Oke, kita langsung aja coba main si Asphalt 9. For your info, ini HP saya barusan cas dan baterainya itu ada di 97% ya. Jadi baterainya di sini 97%. Dan kita akan coba mainkan beberapa sesi, mungkin 2 sampai 3 sesi ya. Jadi kita langsung aja play. Next. Nah, sudah pokoknya next aja, saya bodo amat. Mau bilang lama. Oke, kita lihat kemampuannya. Ini adalah HP yang menggunakan Snapdragon 720G yang harusnya optimal untuk gaming ya. Tapi kita akan lihat. Not bad ya. Ini Nitro gimana? Oh ini. Sorry ya udah agak pernah main. Damn you. Mampus kau. Goblok. Ya. Gak apa, yang penting masih first. Mantap. Mantap. Oke, untuk Asphalt 9 mungkin itu aja ya, 2 sesi game aja. Dan yang saya rasakan adalah pertama, gyroscope-nya cukup responsif. Kedua, kualitas grafiknya itu ya bagus sih, bagus banget. Ya bisa dibilang ini ya hampir setara dengan flagship yang ada di sekitar 1 tahun 2 tahun lalu gitu ya grafiknya, dan ini masih enak banget dimainin. Oke, jadi untuk kualitasnya atau grafiknya ternyata bisa diatur ya. Di sini saya set ke default ternyata, tapi bisa juga di set ke high quality ya. Dan sepertinya sih itu ya cuma 3 tuh, performance, default, dan high quality. Harusnya sih kalian set aja di default, itu gambarnya biasanya nyesuaiin dengan kemampuan dari smartphone kalian. Jadi sekian dulu untuk Asphalt 9. Tadi saya main sekitar 7 sampai 8 menitan. Baterainya sekarang ada di 94%. Berarti kurang 3% ya. Iya, kurang 3% untuk main Asphalt. Ya sekitar 7 menit sampai 8 menit ya. Dan sekarang kita coba lanjut ke game yang berikutnya. Jadi for your info, yang unit yang saya pegang ini adalah yang varian internal 64 dengan RAM 6GB ya. Jadi dia itu tentunya tidak bakal bisa muat banyak game. Karena itu saya batasi ke 10 game aja untuk video kali ini. Tadi yang pertama udah Asphalt, sekarang kita coba lanjut ke game yang berikutnya. Gak usah berat-berat amat, kita coba PES 2020. Dan di sini ada fitur yang namanya Game Turbo. Jadi itu semacam kayak semacam aplikasi atau software yang intinya mengoptimalkan ketika kalian itu sedang bermain game. Jadi misalnya kalau lagi main game, notifikasi atau telepon itu akan otomatis keblokir. Kemudian performa itu akan ditingkatkan, sama juga dengan kualitas jaringan ataupun internet kalian. Jadi otomatis
prioritasnya itu bakal lari ke game semua. Oke, sekarang kita coba ada update, kita update dulu sebentar. Oke, sekarang kita gas main PES 2020. Ya, komentatornya saya set di ini ya, di bahasa Jepang. Yo guys. Ya. Gol. Siap. Oke, jadi untuk pengalaman main PES ya ini sebenarnya sih mulus-mulus aja, nggak ada stuttering, dan ini grafiknya saya set ke high quality ya, videonya itu high quality, jadi ya selama saya main itu tidak ada frame drop, tidak ada nge-lag, jadi cukup lancar-lancar aja dan nyaman sekali ketika dimainkan. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk PES. Saya main sekitar hampir 10 menit lebih ya, satu match. Itu dari baterai tadi 94%, sekarang tinggal 91%. Jadi 10 menit in-game, satu match PES 2020 habis sekitar 3% untuk baterainya. Dan sekarang kita akan lanjut ke game yang berikutnya. Oke, sekarang untuk game lanjutannya itu kita akan coba pilih Call of Duty Mobile. Dan di sini ya seperti biasa game turbonya aktif, menonaktifkan notifikasi, segala notifikasi, telepon, SMS, chattingan jadi gak bakal masuk. Dan cara untuk manggil game ini game turbonya itu tinggal kalian swipe dari sini. Nah, maka akan muncul untuk opsi screen recording, screenshot atau di boost gitu ya, RAM-nya dihapus itu. Nah, atau kalian misalnya mau chattingan atau mau buka Facebook, ini bisa lewat sini ya. Jadi ya pokoknya intinya hal kecil, software kecil yang sangat berguna ketika kalian sedang bermain game. Jadi di sini ada beberapa opsi tambahan atau pilihan settingan tambahan untuk nyalain matiin wifi, pindah SIM card. Kemudian ini kalau nggak salah dia itu untuk casting ya, casting ke layar yang lebih besar. Kemudian di sini ada juga yang terakhir adalah ini adalah tombol untuk AFK mode. Jadi kalau misalnya kalian lagi main game farming tapi mau nggak boros baterai, jadi tinggal nyalain ini aja. Kalian set ke auto, maka akan otomatis dia tetap jalan di background walaupun layarnya itu mati. Oke, sekarang kita akan coba untuk Call of Duty Mobile. Dan grafiknya saya set di sini high max. Jadi untuk grafiknya itu high, kemudian frame rate-nya itu max. Asli bisa very high, cuman dia mentok frame rate-nya very high. Kita ingin nyoba frame rate-nya itu mentok maksimal. Jadi kita set di high dan untuk frame rate-nya di maksimal. Oke, kita akan coba satu game multiplayer dari Frontline ya. Kita coba aja. Oke, kalian bisa lihat skill saya di sini ya. Semoga aja skill-skillnya tidak begitu luntur ya, karena udah lama gak main COD Mobile juga. Changing mag. Hampir saja. Targets in sight. Oh. Oke, menang. Oke, jadi tadi pas saya main satu round di grafik high max, itu yang saya rasakan pertama dia frame dropnya itu kayak nyaris gak ada, mulus, enak banget ketika dimainkan. Jadi bener-bener kalau kalian competitive player ini ya enak banget, bener-bener enak banget. Kedua, grafisnya itu bagus banget dan
Ya saya pas main itu satu match tidak ada kendala sama sekali, jadi benar-benar oke banget. Dan saya main udah kurang lebih hampir 10 menitan lebih ya. Tadi baterainya 91, sekarang kita coba tes, lihat baterainya 90. Ya ini kok aneh ya, baterainya kok ngurang 1% doang satu match. Ya udahlah nggak apa-apa, jadi 10 menit satu match 1% baterai terkurang ya, atau anggap aja 2% gitu ya. Ini kan mungkin 90 nyaris ke 89 gitu. Ya pokoknya gitulah. Dan yang saya rasakan setelah tadi berturut-turut main 3 game ya, ini bodinya udah mulai agak hangat. Saya merasa agak hangat ya, tapi nggak begitu ganggu. Jadi masih dalam kondisi wajar. Dan ingat ini saya pakai skin, jadi mungkin ini bisa lebih panas lagi. Cuman ya mungkin ini di angka 40 ya, 40 derajat, 39 derajat mungkin ya. Oke, ada rasa hangatnya, tapi masih belum begitu ganggu. So, itu dulu untuk Call of Duty Mobile. Sekarang kita coba mainkan game yang berikutnya, si sepupunya, yaitu PUBG Mobile. Oke, sekarang waktunya kita tes PUBG, dan di sini saya akan mainkan yang versi arcade aja ya. Jadi kalau yang versi Battle Royale tentunya bakal lama. Jadi kita coba aja arcade, dan gameplaynya juga nggak begitu lama, paling sekitar berapa sih, kok ada yang invite ya? Nanti aja lah. Kita coba mainin, ini harusnya sih kurang lebih berapa, 10 menit ya? 10 menitan dah ya. Ya semoga aja. Jadi kita coba dulu. Oh iya, grafiknya. Ya udah, nanti lah saya kasih tahu. Oke, jadi kita udah di PUBG, sekarang kita udah di matchmaking ya. Sekarang kita cek dulu grafiknya. Di sini saya set ke Smooth Ultra, aslinya bisa di HD High, cuman ya karena saya pingin frame rate yang lebih tinggi, maka saya setnya di Smooth Ultra aja, lebih enak. Catatan aja kalau sebenarnya saya sudah pensiun sejak berapa tahun ya? 1 tahun lalu kayaknya main PUBG itu. Jadi maklumi kalau memang saya itu mainnya agak yang nganu lah. Woi, oh karpa mantap. Oh, gak ada rival ya? Waduh. Oke, kita ulang lagi, oke? Oh ya, baterai tadi ada di 89%an ya, tapi tadi udah kurang 1%. Jadi kita coba, semoga-moga. Dan for your info, ini si tompel atau si punch hole-nya ini menurut saya sih agak ganggu karena dia posisinya ada di tengah. Kalau dia posisinya ada di pojok bawah ini harusnya lebih enak ya, tapi kalau di sini gimana gitu. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menang. Semoga aja. Bismillah, nggak ada senjata. Waduh. Wah, kabur pak, kabur lagi. Waduh, bagi. Waduh. Oke. Main yang Battle Royale aja. Oh iya, tadi itu pas saya main ternyata emang nggak saya rasakan ada lag ataupun frame drop ya. Karena saya setnya di Smooth Ultra. Kalau saya set di HD High mungkin bakal kerasa ya kalau itu. Oke, moga-moga kita harap aja semoga tidak ada musuh yang tiba-tiba nongol. Mampus kau. Kita cari lagi. 2, sip. Screen-nya nggak masalah, jadi nggak begitu berasa delay atau apa, responsif bagi saya ya. Ups, kepencet, sorry. Oke, jadi setidaknya sudah main lebih dari ya 20 menitan mungkin. Ya lumayan dapat rank 14. Udah lama nggak main, walaupun emang lawannya bot semua. Di permainan tadi sampai 20 menitan lebih ya, termasuk yang kalah-kalah terus tadi. Kemudian baterainya tadi kan 29%, sekarang jadi 84%, jadi makan sekitar 5-6%. Oke, jadi itulah dia gameplay dari PUBG Mobile di Redmi Note 9 Pro.
Dan yang saya rasakan adalah ya pertama ya tentunya lancar, nggak ada frame drop sama sekali, walaupun emang masih lebih enak ketika grafiknya itu bisa ke smooth extreme. Tapi karena ini prosesor baru 720G, jadi ya wajar lah ya belum bisa di unlock, padahal harusnya sih bisa. Oke, sekarang waktunya kita mainin game favorit kita ya, Mobile Legends, yang walaupun saya nggak pernah main ujung-ujungnya ya, cuman mentok di level 11 sejak tahun 2016 atau 2017 gitu. Pokoknya udah lama banget saya nggak main. Pokoknya kita main aja dulu, entah gimana hasilnya. Tapi demi kalian saya tes performanya, dan di sini bisa iya. Jadi kalau untuk Mobile Legends harusnya sih dia performanya ya stabil ya, bahkan bisa melebihi ekspektasi saya, karena memang Mobile Legends itu game yang nggak berat, ringan banget. Dan ya saya bisa lihat aja kualitas dari ini ya, grafiknya udah bagus banget sih. Jadi harusnya sih nggak bakal ada frame drop harusnya. Apa lagi maksudnya, pokoknya kalau saya main mobile tuh bodo amat, pokoknya pencet aja apapun itu. Alah, oke, one down, two down, mantap. Oke, gameplaynya mulus, nyaman. Tadi ngeframe itu bukan karena memang smartphone ini nggak mampu, tapi memang ini gara-gara sinyal internetnya aja ya. Jadi sinyal internet di rumah saya juga agak gimana gitu. Dan di sini kita lihat grafiknya tadi, lupa saya kasih tahu, dia itu di high frame rate-nya dia nyala, kemudian grafiknya itu ada di high. Yang ultra ini belum nyala ya. Kalau kita matiin, jadi belum nyala. Mungkin ini karena dia masih baru juga prosesornya, Snapdragon 720G, jadi yang versi ultra ini grafiknya belum bisa dinyalakan. Ya harusnya sih nggak masalah ya, karena high aja udah bagus banget ya. Dan ini harusnya mampu ke ultra, jadi kita tunggu aja update yang berikutnya ya. Oke, lanjut ke game yang berikutnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, tadi baterainya dari tadi itu nggak salah 83 ya, 83, sekarang 80%, berarti ngurang sekitar 3% ketika kita mainkan selama kurang lebih 12 menitan ya, satu match. Kemudian kalau hangatnya sih enggak hangat ya, biasa ya, agak hangat sedikit, cuman ya enggak panas gitu loh, hangat aja. Oke, sekarang game yang berikutnya adalah yang bisa dibilang saya korban iklannya, dan juga kalian ada yang merequest game ini, karena ini adalah game baru namanya Dragon Raja. Nah, kita akan coba. Dan kemarin saya sempat ya lewatin tutorial yang nggak jelas. Nah, ini karakter saya, Maple Max Fit, mantap. Pakainya loli. Dan di sini saya herannya tuh loli itu adalah sebuah sebuah gender. Jadi ada male, female, dan juga loli. Saya bingung juga kenapa. Ini kok tempatnya gelap ya? Oke, kita jalan aja dan kita akan mainkan selama kurang lebih ya 5 menit, 10 menit ya. Dan grafiknya ini menurut saya bagus ya. Jadi kalau saya zoom, nah kalian bisa lihat detail karakternya ini. Kalau ini kayaknya kurang terlalu terang ya. Oke. Nah, ini saya zoom in, ini kelihatan banget detail karakternya bagus sekali ya. Nah, detail sampai rambut-rambut itu kelihatan banget, mata. Kemudian kalau untuk settingan grafisnya di mana ya? Bentar. Ini kalau nggak salah. Settingan grafisnya, di graph. Dan di sini saya set di ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang keempat. Dan kemarin pas saya coba itu belum ada mode HFR atau high frame rate-nya, sekarang sudah ada. Ini HFR-nya nggak bisa nyala karena memang keduanya itu masih baru, gamenya dan juga device-nya ya. Jadi coba kita turunin ke 1, bisa nggak ya? Nggak bisa, masih nggak bisa. Berarti ini harus di-unlock melalui software update yang kedepannya ya. Jadi kita lanjut aja dulu, kita tunggu. Ini saya pakainya kelas sorcerer, jadi attack itu jarak jauh semua. Dan gitu lah. Wow.
susah banget. Tuh healthnya, aduh. Sebenarnya gamenya bagus, cuman ya kok agak membosankan gitu ya. Tapi ya dia ada story-storynya gitu, jadi keren gitu loh rasanya. Ini kan kalau kalian memang pingin ngikutin storynya ya keren. Tapi kalau enggak ya males sebenarnya sih. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk Dragon Rajanya, dan sudah kurang lebih hampir 8 menit lebih ya mainnya. Dan di sini baterainya jadi 76, yang aslinya tadi itu pas habis main game sebelumnya ada di angka 80, berarti kurang lebih nguras sampai 4%-an untuk gameplay dari Dragon Raja itu selama 8 menit. So, untuk grafiknya no complain, dia gameplaynya juga smooth-smooth aja. Jadi kalau kalian ingin nyoba Dragon Raja di Note 9 Pro, silakan. Saya jamin ini pengalamannya enak banget ya, walaupun saya kurang suka dengan gamenya. So, lanjut aja ke game yang berikutnya. Oke, jadi untuk game berikutnya adalah Honkai Impact 3, dan ini bisa dibilang salah satu game yang saya jadikan sebagai benchmark. Kalau misalnya HP ini bisa jalanin Honkai Impact secara lancar, maka ya saya bisa bilang HP ini ya performanya kencang. Jadi Honkai Impact 3 itu gamenya cukup berat ya menurut saya. Apalagi ketika ada yang sempat nge-request di bagian komentar kalau Honkai Impact 3 itu dia bakal lebih berat lagi ketika masuk ke post Honkai itu loh. Apa namanya tuh yang mode barunya. Jadi open world tapi yang versi baru. Post Honkai Odyssey. Nah, ini yang ini bakal berat banget. Jadi kita di sini akan tes 2 game. Yang pertama kita coba main di story yang biasa, kemudian yang kedua kita tes di story-nya Post Honkai Odyssey. Jadi kita lihat mana yang lebih berat, dan untuk grafiknya kita coba cek. Di sini secara default harusnya dia itu nggak tinggi-tinggi amat. Jadi di angka 3 yang mana dia itu videonya mid, kemudian FPS-nya 30, FPS-nya yang out of combat itu 60, sisanya on semua HDR, high quality, anti-aliasing semuanya lah. Jadi kita di sini pingin nyoba siksa aja, mentokin 4. Oke, kita save. Oke, kita coba main di story yang pertama. Jadi untuk grafik yang ini lumayan oke, cuman kadang-kadang ada stutteringnya ya. Jadi untuk yang versi story biasa yang saya naikin grafisnya ke mentok kanan, yang saya rasakan dia ada sedikit framing sedikit ya, sedikit aja, tapi nggak begitu signifikan. Paling ketika musuh lagi rame dia agak ngedrop sedikit. Kemudian kalau ultinya lagi keluar gitu ya langsung ngedrop juga. Tapi selebihnya enak-enak aja, dan itu yang versi story. Nah, sekarang kita mau coba siksa dengan yang Post Honkai. Mana ini? World Map. Nah, ini dia. Post Honkai Odyssey. Ini saya baru coba main juga ya. Jadi, nah ini dia. Ya, ini berasa ini. Ini berasa banget. Bener-bener berat. Oh my god. Emang sih awalnya ini masih mulus, tapi udah kalian bisa rasakan ya kan? Frame-nya itu ketika jatuh itu gedungnya ya itu udah mulai ngedrop itu. Ini berat banget. Oh my god. Ini baru rasanya HP mahal. Wah, HP dengan performa tinggi rasa kentang. Waduh, ini parah ini parah. Ini kalau misalnya ya, ini kan performanya mirip dengan flagship yang ada sekitar 2 tahun lalu. Tapi ini kalau misalnya dimainin flagship yang itu, udah kayaknya HP kentang banget ya. Parah ini. Wah, tua. Wahnya saya masih ulti nih. Gas. Boom. Ini baru 1 level loh. Ini baru level yang pertama. Berat banget. Memang Honkai Impact emang ya. Flagship aja belum mampu. Gendeng. Jadi udah sekitar 10 menit kita main, nanti baterainya berapa ya? 76 atau 75. Pokoknya dari segitu sampai sekarang 73, berarti ngurang sekitar 3% atau 4%-an deh ya. Dan ini belakangnya enggak panas ya? Enggak panas. Saran saya kalau mau main Honkai Impact, apalagi yang Post Odyssey, turunin grafiknya. Tolong jangan siksa HP kalian. HP semahal apapun bisa jadi ya ini
jadi kentang kalau kena Honkai Impact. Parah emang, parah banget. Oke, sekarang kita lanjut ke game yang berikutnya. Oke, tadi kan kita udah ngetes ke game-game yang lebih kompetitif ya. Sekarang saya ingin ngetes untuk game yang mengandalkan sensitivitas layar. Jadi sini saya ambil dua contoh. Yang pertama adalah game Bang Dream, yang kedua nanti ada game yang namanya Cytus 2. Jadi yang pertama Bang Dream ini adalah game yang bisa dibilang saya mainin sejak awal rilis dan cukup rajin sekali saya main game ini, walaupun emang ya kadang-kadang sih lupa login atau apa ya, update. Oke, kita akan balik setelah update. Oke, yang pertama kita coba One Extra Large Garupa Pico. Jadi untuk yang belum tahu, ada anime pendeknya dari Bang Dream, ini adalah season yang kedua untuk Garupa Pico. Kalian bisa nonton di YouTube, ada sub Inggrisnya. Oke, jadi saya ceritain sedikit ya, karena saya sering main Bang Dream, baik itu di iPhone maupun di Android. Android juga banyak device. Jadi yang paling enak itu emang main di iPhone. Itu responsif banget, suaranya nggak delay, pas nge-tap itu juga pas. Nah, kalau di Android biasanya kan agak ya kurang optimal gitu ya. Di Note 9 Pro ini juga sama halnya. Jadi untuk suaranya itu ya kadang-kadang keluarnya telat. Misalnya pas saya tap itu dia suaranya agak telat sedikit. Jadi kalau misalnya tap yang lagi rame, dia bingung. Jadi suaranya juga nggak bakal keluar secepat itu. Nah, kita akan coba lagi lagu yang kedua, tapi dengan suaranya itu suara tapnya dimatikan. Jadi apakah saya akan dapat full combo? Nah, ini kita matikan. Jadi ketika saya tap nanti tidak akan ada suara tag-tag, itu nggak ada. Nah, kita akan coba. Biasanya sih kalau saya di Android, saya lakukan hal ini. Jadi biar tetap full combo, tapi ya nggak nikmatnya ketika kalau di tap itu nggak keluar suaranya itu. Jadi nggak tahu ini kena atau enggak. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Ini lebih enak. Jadi kita bisa fokus langsung ke lagunya tok, tanpa harus khawatir dengan suara tap yang nggak jelas. Aduh, miss jalan. Flicker. Tapi ini overall enak kalau kalian matikan sound dari tabnya itu sendiri. Jadi kalian bisa fokus dengan lagunya, bisa fokus dengan tabnya, rhythmnya juga pas, dan responsifnya enak. Jadi kalau misalnya kalau tadi sekali lagi kalian pakai suara tab itu, maka kalian tidak akan bisa fokus dengan tabnya itu sendiri dan suara akan berantakan, dan juga ujung-ujungnya kalian sering kombonya itu miss dan juga tidak full combo. Jadi itulah dia untuk Bang Dream, kesimpulan saya sekilas. Kemudian kita akan coba Cytus. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya Cytus ya. Jadi kalian bisa milih karakter-karakternya, terserah kalian, tapi ada yang bayar, dan bayar itu mahal sekali. Ini yang gratis sih, gratis itu ada sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, ini Kizuna Ai dan Miku itu saya beli, harga masing-masing 150.000. Emang mahal sih, tapi ya karena saya fansnya mereka, jadi apa sih yang gak buat mereka. Kizuna Ai, Miku ini udah lama, dan kemarin collabnya habis. Sekarang gantian si Kizuna Ai, collabnya itu sampai gak tahu kapan, mungkin sekitar setengah tahun ya. 139 per karakter. Buset dah. Emang ini kalau kalian bisa beli semua, ini habis 1 juta. Dan dia mirip kayak Bang Dream, cuman dia itu lingkarannya lebih gede. Kalau di sini layar tidak ada masalah, karena dia temponya juga nggak begitu cepat ya. Oke, jadi untuk pengalamannya ketika main Cytus, tentunya dia enak, responsif juga. Kalau Bang Dream itu emang karena dia suara tapnya yang telat, bukan karena nggak responsif. Maaf kalau misalnya saya sebutin salah ke tadi ya. Tapi kalau di Cytus ini enak karena pertama, kalau kalian tap itu nggak keluar suara, jadi ya cuma ngikutin rhythmnya aja, dan juga layarnya enak, responsif banget gitu loh. Jadi ngetap langsung dia kena gitu loh. Ada soalnya beberapa HP yang ketika saya main Cytus itu ya sering miss dan sering ya gitulah, miss touch gitu. Jadi seakan-akan nggak kena dan juga delay. Tapi ini overall layarnya bagus dan enak banget digunakan. Tapi kalau untuk Bang Dream, jujur saya tidak akan menggunakan HP Android ya, karena lebih nyaman pakai iPhone, jelas.
Oke, sekarang kita sudah ada di game yang terakhir, yaitu Fortnite. Jadi Fortnite ini bisa dibilang salah satu game yang tidak bisa terlalu kompatibel dengan device-device yang terlalu jadul. Jadi kalau nggak salah minimalnya itu kalian harus punya Snapdragon 710 atau 712 ya untuk menjalani game ini. Karena game ini cukup berat. Dan ini pakai Snapdragon 720G aja, kita lihat settingannya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk frame rate-nya ada di 30 fps dan juga 20 fps. Ini rendah banget ya. Oke, kita set di 30 fps, kemudian untuk grafiknya dia itu mentok di medium aja. Jadi ada low dan ada medium, cuman dua tok. Oke, jadi untuk impresi pertamanya ini grafiknya burik ya, burik banget. Tapi dia mulus, masih 30 fps ya 30 fps mulus banget gitu loh. Jadi ya emang ngedrop sih di sini 27, 28, 30 kalau lagi rame tuh ya. Ya gitu. Ini cara bangunnya gimana coba? Oke, sekarang kita mulai. Sekarang lagi nge-lag frame drop gimana gitu. Turun itu 20 fps, 19, 18, 20. Buset, belum apa-apa, belum apa-apa. Oke, kita coba lagi satu kali lagi. Kalau kalah ya sudah lah ya. Saya udah capek main game dari tadi. Oke, we are in. Masuk lagi di bis terbang. Gas, turun di 19 fps. Belum. Makan bapakmu. Yes. Ya. Oke dah, kayaknya ini kita harus akhiri Fortnite ini ya. Biasa. Sambil nunggu kita selesaikan videonya dulu. Jadi thanks for watching yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi kurang lebih gameplay dari Fortnite dan game-game lainnya ya seperti ini. Mulus semua, no problem, dan emang enak banget ya kalau Note 9 Pro ini digunakan buat device yang cukup gaming. Performanya kencang, Snapdragon 720G. Ya kalau kalian bisa ya setidaknya beli yang RAM 8 internal 128 ya. Dan terakhir dia baterai juga 5020 mAh dengan 30 watt fast charging. Jadi harusnya ketika kalian main game itu awet banget baterainya. Ini tadi saya dari tadi main game ya dari siang. Itu baru ngurang ya sampai 63% dari 97%. Berarti ngurang sekitar 24% ya. Dan itu menurut saya hemat sekali karena beberapa HP lainnya atau dari merek lainnya itu ya bisa lebih boros daripada itu, bahkan bisa habis lebih dari setengahnya. So itulah dia video gaming test untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau memang kalian suka dengan konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan